Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terkhusus pada kesempatan kali ini di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dalam meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan kita, terkhusus berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Haqqul Mubin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah kitab kalamullah kepada umat terpilih di antara umat-umat yang lainnya. Di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dititipkan kepada kita, diberikan kepada kita Al-Qur'an Al-Karim. Untuk apa selanjutnya? Ada satu sahabat yang sangat luar biasa di antara 4 khulafaur rasyidin ini yang bernama Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ini termasuk yang bukan lebih dulu di antara keluarganya yang lain yang masuk Islam. Umar ibn Khattab ini masuk Islam karena dia takjub kepada salah satu surat yang ada di Al-Quran yang ketika dibaca oleh saudarinya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu atau membuat kamu menjadi susah. Al-Quran diturunkan kepada kita, kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buat kita, bukan buat kamu semasa itu untuk menjadi susah, bukan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai peringatan, sebagai petunjuk, menjadi arahan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada ketika kita mau bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim, tentu tidak lain dan tidak bukan kita mesti mengetahui, setelah itu memahami. Apa yang perlu kita ketahui di awal sebelum kita nantinya memahami, yaitu terkadang begini, keterkaitan manusia terhadap sesuatu itu tergantung seberapa faham dia akan hal tersebut, baik dari segi manfaatnya atau kekurangannya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kenali lebih dalam sebetulnya apa fadail, apa fadail itu keutamaan,
apa yang nantinya akan kita dapatkan ketika kita terus berinteraksi, bahkan menjadi sahabatnya Al-Quran. Apa yang akan kita terima? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua hal, kebermanfaatan atau keutamaan yang bisa kita raih di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala yaitu akan mengangkat derajatnya para ahlul Quran, akan mengangkat para sahibil Quran. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna lillahi, bukan hanya dipanjangkan tapi satu harakat saja, inna lillahi, bukan inna lillahi, itu kabar duka biasanya. Inna lillahi ahlina min khalqih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlina min khalqihi, mempunyai kerabat, mempunyai keluarga dari golongan ciptaannya, min khalqihi, dari golongannya para manusia. Kemudian qila, kata mereka para sahabat bertanya, waman ahlullah, siapa yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, melanjutkan, ahlul Qur'ani wa khasatuhu, rawahu Ibnu Majah. Mereka yang menjadi ahlul Quran adalah yang menjadi ahlul Quran. Mereka yang menjadi ahlul Quran, mereka yang menjadi sahabatnya Al-Quran, mereka itulah yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan besar, untuk mencapai, untuk mendapat predikat, atau bahkan untuk menjadi kerabat, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul Quran tadi, bagaimana caranya? Dimulai dari sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, tujuan kita, tugas kita, tanggung jawab kita kepada Al-Quran yang pertama adalah membacanya, kemudian disusul untuk mentadabburinya. Padahal pada poin ketika kita membaca Al-Quran, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu bukan sesuai nafsumu. Membaca Al-Quran itu jangan sesuai dengan hawa nafsunya kita. Kita pengennya seperti ini, kita ikuti, bukan. Kita maunya berhenti di sini, padahal tidak boleh berhenti di situ, itu tidak boleh. Lalu seperti apa? Kita membaca Al-Quran harus sebagaimana kama unzil, ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, yakni warattilil qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Tartil maknanya sangat luas sekali. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menafsirkan tafsiran daripada ayat ini, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Makna tartil itu bukan hanya pelan Qurannya. Saya baca pelan, baca Quran. Sahabat saya bacanya cepat, lalu dia dikatakan tidak tartil, nggak bisa. Karena mahwa tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita mentajwidkan huruf, makhrajnya kita perhatikan, sifatnya kita penuhi, hukum-hukum tajwidnya kita perhatikan, wa ma'rifatul wuquf, dan kita tidak sembarangan berhenti. Jadi berhenti pada setiap ayat. Ketika kita membaca ayat panjang, ya, lalu kita hati-hati dalam berhenti, tidak sembarangan. Supaya apa sebetulnya? Supaya makna atau kandungan yang ada di dalam ayat tersebut tidak menjadi rancu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Tapi kita berhenti di sini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Wahai orang-orang yang beriman, yang barusan tadi kita laksanakan salat. Lalu kita berhenti di la taqrabus salah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan salat. Bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya
untuk kita mendirikan sholat. Ternyata lanjutan ayat itu menjadi penjelas dari kalimat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei kamu orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mendirikan salat ketika kamu lagi sukara, itu tidak sadarkan diri. Karena dulu ini sekaligus ayat menjadi asbabun nuzul larangan khamr. Ini maksud daripada membaca Al-Qur'an tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi benefit atau sesuatu hal yang bisa kita dapatkan di dunia ini, yaitu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Kita pasti bisa membayangkan sama-sama. Bapak-bapak yang hadir di masjid ini punya keluarga semuanya. Bagaimana sayangnya bapak terhadap anak-anak. Abi, bapak atau papa, saya pengen dibelikan mainan. Dibelikan nggak? Kalaupun tidak saat itu, pasti besok atau esoknya dibelikan. Itu wujud sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana wujud sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Bapak berdoa, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbana, mengangkat tangannya kemudian meminta. Insya Allah itu akan menjadi akselerasi perwujudan doa dari bapak-bapak semuanya. Kemudian fadail yang akan kita terima di akhirat kelak, yaitu yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada mereka para sahabatnya Al-Qur'an, iqra wartaqi warattil. Iqra, bacalah Al-Qur'an ini. Wartaq, kemudian naiklah tangga. Baca sambil menaiki tangga. Warattil, dan tartilkanlah ayat yang sedang kamu baca. Kita sedang menaiki tangga apa? Tingkatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya, kama kunta turattil fid dunya, iqra wartaq warattil. Baca sambil naik, kemudian tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkan Al-Qur'an itu di dunia ketika kamu baca pada siang hari ataupun malam hari. Fa inna manzilataka, Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya tempatmu inda akhir ayatin taqra'uha, sampai di mana batas ayat yang kamu baca nanti, itulah kedudukanmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat kita, sebagai pengingat kita. Terakhir, untuk pesan kepada saya, kepada jamaah semuanya, yang terakhir yaitu janganlah kita menyia-nyiakan kenikmatan yang ada, yang telah diberikan kepada kita berupa Al-Quran Al-Karim. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di Quran surah Yunus ayat 57, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah atas peringatan, atas arahan yang telah diberikan kepadamu, sesungguhnya itu lebih baik dari apa yang sedang kalian kumpulkan. Kita punya harta, kekayaan, kita punya rumah, kita punya kendaraan yang bagus, dan yang lain-lain harta yang banyak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik daripada yang kamu kumpulkan di dunia ini adalah ketika kamu sudah membersamai Al-Quran Al-Karim. Mari kita sama-sama wujudkan sebagaimana zaman keemasannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadi umat yang terbaik ketika mereka mengaplikasikan Al-Quran di segala aspek kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan, mulai dari dalam menata kehidupan rumah tangga, membina anak, dalam hal pekerjaan, semuanya bermuara daripada Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana nanti dikatakan di dalam Quran Al-Kahfi, Quran surah Al-Kahfi ayat 108, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Surga yang telah menempati surganya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika di dunianya tidak menyia-nyiakan, berpegang teguh dalam harian yang mereka membaca, mereka mentadabburinya ketika malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah atas izinnya menjadikan kita semua ahlul Quran. Dikatakan oleh ulama qiraah, salah satu ulama qiraah, untuk menjadi ahlul Quran 3 caranya, Pak. Yang pertama, tahsin wa tajwiduhu, betulkan bacaan Al-Qur'annya, perhatikan cara bacanya. Kemudian menghafalkannya, dan yang terakhir mengamalkan apa yang telah kita baca pada siang hari ataupun malam hari. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama majelis yang mulia ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'alim. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adalun fina qada'uk, aw anzaltahu fi ahadan min khalqik, aw 'allamtahu fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina, waj'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.